Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali ya masyarakat kalau seandainya sedang sakit sendi, yaitu ketika datang berobat ataupun berbicara ke orang lain ya, sakit apa? Asam urat. Ya, padahal bisa saja ya sendi tersebut ya disebabkan sakit lain ya, misalkan ya akibat osteoartritis, pengapuran, ataupun disebabkan sakit rheumatoid arthritis ataupun orang bilangnya rematik, dan juga memang bisa karena asam urat. Nah, tapi untuk tahu penyakit asam urat yang umumnya memang ada beberapa gejala ya yang bisa teman-teman ingat ya ataupun pahami. Karena tidak semua sakit sendi itu karena asam urat. Jadi jangan salah persepsi ya. Jadi jangan semua sakit sendi dikatakan asam urat. Nah, kemudian sakit asam urat ini ya ketika asam urat sedang tinggi tentunya. Ya, ini bisa terkena di sendi tangan, sendi kaki, ya, siku, bahu. Ya, ini ada ciri-cirinya ya ketika mengenai sendi-sendi di tangan. Jadi, ayo ya kita mulai mengenali ya gejala asam urat ketika sedang tinggi dan juga penyakit asam urat ini tentunya ya ketika mengenai tangan. Nah, jadi ada beberapa gejala yang perlu teman-teman ingat dan perhatikan. Yang pertama itu kesulitan ketika mengepalkan tangan. Saat asam urat sedang tinggi, ya ini kan nanti bisa ya kristal-kristal asam urat tadi menumpuk di sendi-sendi. Sendi-sendi jari-jari tangan, sendi-sendi pergelangan tangan. Ya, akhirnya teman-teman nanti akan kesulitan ketika mengepalkan tangan. Ya, ataupun menggerakkan tangan. Ya, jadi karena ya tumpukan dari kristal asam urat. Jadi mengganggu ya gerakan dari tangan kalian. Yang kedua, sakit dan bengkak di tangan. Gejala asam urat yang paling sering yaitu adalah bengkak, memang ya bengkak pada jari-jari ya, misalkan di sini. Ya, ini bengkak nanti. Bisa mengalami kemerahan ketika mengenai jari-jari tangan. Ya, bisa juga di pergelangan tangan. Nah, kondisi ini bisa bengkak, ya, bisa nyeri, bisa kemerahan, bisa rasa perih, bisa rasa panas ya ketika mengenai tangan kalian. Nah, jadi kalau seandainya tangan kalian ada kemerahan, bengkak, ya rasa perih, ya ini hati-hati ya, bisa ini adalah tanda gejala asam urat di tangan. Ketika kondisi ini menghampiri kalian, ya kalian itu akan kesulitan ya untuk memegang benda, untuk mengangkat benda, hanya sekedar membuka pintu ya, ini juga akan kesulitan ya karena memang terasa kaku, nyeri ya, sakit. Apalagi ya kalau seandainya kerjanya nulis ya ataupun yang nyuci piring, ya ini juga akan terpengaruh ya sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari kalian. Yang ketiga, benjolan yang keras. Gejala asam urat ini juga sering menghampiri ya pada orang yang asam uratnya tinggi, yaitu tangannya jadi ada benjolannya. Nah, jadi seperti ada tulang baru, keras dia ya. Keras, bukan lembek, bukan lembut, tapi keras. Nah, bisa di sini ya. Bisa di tangan, ya bisa di jempol, ya pokoknya di mana saja ini bisa. Ya. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah gambaran tofus. Biasanya ini berwarna sedikit keputihan ataupun putih ya di kulit. Nah, kemudian ini bisa mengenai satu jari ataupun beberapa sendi lah intinya di tangan. Umumnya benjolan ini dia nggak terasa sakit. Ya, ketika sudah nggak meradang lagi dia nggak sakit lagi walaupun keras gitu ya. Nah, tapi ini akan menyebabkan kalian kaku, tangannya kesulitan, nggak normal pergerakannya, bisa nanti mudah kesemutan, tangannya bisa mati rasa. Pertanyaannya, kok bisa ya muncul benjolan tadi? Ya, bisa. Kristal asam urat, ketika kadar asam urat tinggi, kristal asam urat tadi bisa menumpuk, akhirnya itulah tadi ya, jadi benjolan yang keras tadi. Cara mengatasi asam urat di tangan bagaimana, Dok? Nah, jadi cara mengatasi asam urat di tangan ya ketika memang sedang kambuh ya, sedang bergejala, ya kalian bisa melakukan kompres dingin ya pada bagian yang sakit. Nah, setelah itu kalian bisa minum obat pereda nyeri, misalkan ya paracetamol dan juga ibuprofen. Ya, dalam mengkonsumsi paracetamol ya itu pastikan ya kalian tidak alergi terhadap paracetamol dan juga tidak alergi terhadap ibuprofen. Nah, minumnya bagaimana? Ya sesuai dengan dosis, ya baca ya di keterangan obatnya itu biasanya ada
anjuran penggunaan. Ya misalkan paracetamol itu 3x1, ya 3 kali 500 mg, ibuprofen juga ya 3 kali 1 tablet, 3 kali 400 mg. Nah ini pastikan kalian ya jangan mengkonsumsi terlalu banyak. Dok, boleh nggak banyak-banyak? Ya nggak boleh, jawabannya nggak boleh. Nanti bukan sembuh ya, malah overdosis. Nah kalau seandainya minum jangka panjang bagaimana dok? Juga nggak boleh. Jadi kalau seandainya sudah 3 hari tidak kunjung sembuh, ya sebaiknya kunjungilah dokter ya untuk diperiksa dan juga diberikan obat sesuai dengan keluhan dan keadaan ataupun kondisi kalian. Minum jangka panjang gimana dok? Boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi kalau minum jangka panjang nih hati-hati. Nanti kalian bisa kena sakit lambung ya, lambungnya bisa bolong. Jadi asam urat ini memang tidak boleh diremehkan ya. Teman-teman bisa nonton video-video saya tentang asam urat ya. Nah karena dengan pengobatan yang tepat, dengan dilakukan pencegahan yang tepat, ya ini akan memberikan efek positif ya pada penderita asam urat. Kemudian juga menghindari komplikasi pada pasien asam urat. Karena kalau seandainya pasien asam urat mengalami komplikasi, ya salah satunya misalkan sendinya rusak permanen, kemudian terkena batu ginjal, wah repot ya. Nah jadi penting ya pada pasien asam urat ini diperhatikan. Oke teman-teman, jika ada tambahan silakan tulis di kolom komentar pengalaman kalian bagaimana yang terkena asam urat. Ya silakan bagikan pengalaman di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.